Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'isyatana linaili ridha was-sa'adah wa taquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim. Ada pertanyaan, kenapa Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud? Dan yang kedua adalah bagaimana bentuk ikhtiar Nabi Ibrahim ketika dibakar. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala yang menentang kaumnya yang senang menyembah berhala berupa patung. Dia berusaha menyadarkan mereka untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tetap tidak percaya dan tidak mau menyembah Allah. Mereka tetap seperti kebiasaan nenek moyang mereka yang senang menyembah berhala. Bahkan sekalipun Nabi Ibrahim menyadarkan mereka bahwa patung-patung itu sebenarnya tidak menolong dan memberi manfaat bagi mereka. Akan tetapi semua pandangan Nabi Ibrahim selalu ditentang. Akhirnya Nabi Ibrahim mencoba cara lain, yaitu dengan menghancurkan patung-patung berhala kaumnya. Puluhan patung ia hancurkan dan sengaja menyisakan satu patung paling besar yang tidak dihancurkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melihat berhala hancur, kaum Nabi Ibrahim alaihissalam mempertanyakan siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Sebagian yang lain mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam lah pelaku pengerusakan tersebut. Dibawanya Nabi Ibrahim alaihissalam ke hadapan orang banyak, termasuk ke depan Raja Namrud. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya oleh kaumnya, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Sebenarnya patung besar ini yang melakukannya. Tanyakanlah kepada mereka patung-patung lainnya jika mereka dapat berbicara. Kemudian mereka tersadar bahwa patung tersebut tak bisa berbicara. Engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Mengapa kamu menyembah sesuatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu? Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Apakah kamu tidak mengerti? Lalu terjadi perdebatan yang membuat Raja Namrud memerintahkan pasukannya untuk menangkap Nabi Ibrahim alaihissalam dan memberikan hukuman dengan cara dibakar hidup-hidup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. As-Sa'di mengatakan bahwa setelah Namrud dan para pembantunya sepakat untuk membakar Ibrahim alaihissalam, dia memerintahkan untuk mengumpulkan kayu-kayu bakar. Dan ketika Nabi Ibrahim hendak dibakar, maka malaikat Jibril mendatangkan seraya berkata, wahai Ibrahim, apakah engkau perlu bantuan? Ibrahim menjawab, adapun kepadamu maka aku tidak membutuhkannya. Cukuplah bagiku, dialah Allah mengetahui keadaanku. Allahumma antal wahid fis sama wa anal wahidu fil ardi, laisa ahadun ya'buduka ghairi hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, engkau esa di langit dan aku sendirian di bumi. Tidak seorang pun yang taat kepadamu selain aku. Bagiku cukuplah Allah sebaik-baik tempat berserah diri.
Hadirin jamaah sekalian, inilah ikhtiar Nabi Ibrahim, menggantungkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berkata kepada api, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Qulna ya naru kuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Maka Allah menjadikan api yang panas seharusnya membakar Nabi Ibrahim menjadi dingin dan menyelamatkannya. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Ibrahim yang dibakar oleh Raja Namrud adalah: pertama, bahwa ada masa-masa dalam hidup ini di mana manusia tidak lagi memiliki daya apa-apa, walaupun pada keadaan apapun dan bagaimanapun manusia sejatinya memang lemah dan serba terbatas. Tapi di saat-saat terdesak seperti ketika Ibrahim akan dilempar ke dalam api itu, manusia akan lebih tersadarkan akan kemutlakan kuasa Allah dalam hidupnya. Itulah yang disadari Nabi Ibrahim, sehingga kepada malaikat pun beliau tegaskan tidak memerlukan pertolongannya, tapi dari Allah semata. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dan itu pula sebuah penegasan yang orang-orang beriman ikrarkan setiap hari: kepadamu semata kami menyembah dan darimu semata kami mohon pertolongan. Di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kedua, keikhlasan, kemurnian dalam akidah menjadi jalan luas yang terbuka bagi pertolongan Allah. Dan pertolongan itu wujudnya kerap berbalik dari realita pemahaman manusia. Api bisa berubah jadi tempat yang dingin, sejuk dan nyaman jika Allah berkehendak. Idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Ramadan ini membentuk kita akan lebih yakin kepada Allah, layaknya Nabi Ibrahim yang berkata, cukuplah Allah yang menjadi penolongku. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Yakin merupakan karakter orang yang bertakwa. Selanjutnya, mudah-mudahan di Ramadan ini kita senantiasa bersandar kepada Allah dari segala persoalan hidup dan menjadikan Allah lebih dari segala-galanya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.